Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Lebih semangat lagi dong. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Bentar ya, Bapak absen dulu. Ayo, siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ayun. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Habis kok weekend nih. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa bersama-sama ya. Oke. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, semoga diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai beberapa mungkin keragaman tentang Indonesia. Jadi di sini kita akan mendalami dari setiap provinsi, dari keberagaman yang akan kita paparkan hari ini. Nah, jadi sebelumnya kita menyanyikan lagu bersama-sama ya, lagu khas Surabaya. C. Musik. Ini lagunya berbahasa. Surabaya Banten. Apa itu lanjut-lanjut?
nyanyi lagu daerah, kita tadi juga mention sedikit tentang makanan daerah. Jadi capaian pembelajaran hari ini itu peserta didik mengenal wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga kesatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini melalui Mini Nusa Indonesia, ini namanya Mini Nusa Indonesia. Peserta didik mampu mengidentifikasi wilayahnya dalam konteks kabupaten atau kota, provinsi sebagai bagian dari wilayah NKRI dengan tepat. Oke. Yuk, sekarang kita belajar tarian khas, makanan khas, dan juga ada destinasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia melalui Mini Nusa ini. Mungkin bisa. Apa itu? Nah, jadi anak-anak, Mini Nusa ini sebuah minimap dari gambaran Indonesia. Ini ada kok tulisannya di sini. Ada. Ya. Seperti yang Indonesia yang pertama ada apa? Pulau apa? Pulau apa? Dari apa? mana? Di timur. Ya. Pulau. Nah, Sumatera. nah, kalau kalian ingat ada lagu, dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, jadi di pulau paling timur tadi ada pulau Sumatera. Jadi di ujung Sumatera itu ada banyak isinya 8 provinsi. Ini masuk. Karena di mana? Kemudian Bisa ada dijalan. Yang mana Sumatera? ini pulau yang menjadi timur. Namanya. Ya, bisa. Ya. Bisa. Ya, bisa dilihat dulu. Ya, jadi di pulau Sumatera ini ada 8 provinsi. Mulai dari dulu lah, nggak kelihatan. Ya, mulai dari Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan di dalam terus ada pulau-pulau di sekitarnya di situ kayak Iya. Lupa. Terus ada juga pulau kecil di sebelah Sumatera ini, ada Riau, yaitu provinsi Kepulauan Riau, sama apa ini? Bangka Belitung. Nah, kalian mau belajar yang mana? Nah, ada yang tertarik nggak mau belajar yang mana? Apa? Kalau aku bilang Sumatera, kalian ingatnya apa sih? Sumatera? Nasi Padang, nasi Padang. Nasi Padang. Pempek katanya Sor, pempek Sor. Oh, pempek. Ya. Danau Toba. Ya, jadi nasi Padang itu ada daerah namanya Padang, itu ada di provinsi Sumatera Barat. Di situ memang makanannya yang khas di nasi Padang apa? Rendang. Karena ada makanan khasnya rendang sama iya.
Kita berpindah sedikit ya. Ya, kita hidup di pulau Jawa. Kunci. Di Jawa itu sebenarnya Jawa itu kan ya cuma segini tapi untuk Bali, NTT, NTB itu sering diikutkan. Jadi kalau kalian lihat Jawa Bali kan sering ya kayak gitu ya. Nah itu karena dia satu line sama kita dan ya kita dekat sebenarnya kalau ke sana. Kalau misalnya ke Bali kan dari Banyuwangi ke Bali cuma 1 jam kalau ada. Iya naik kapal. Oke kita belajar nggak jauh-jauh dulu, kita belajar dari Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti Bali Jawa kan? Enggak. Bukan. Karena apa? Dipisahkan oleh laut. Iya. Makanya kalau ke Bali itu pas naik bram atau naik pesawat. Dia dipisahkan Bali berarti gimana? Pulaunya berarti Bali. Iya. Betul. Bisa. Ini pulaunya sendiri. Cuman dia itu beberapa kali itu untuk urusan pemerintahan dan distrik yang pertama dia itu tulisannya pasti di Jawa Bali. Karena nyambung di sininya. Madura pulau tapi ke Jawa Timur. Iya. Walaupun sering lupa ya. Katanya mau bikin provinsi sendiri. Iya. Ya, tapi masih karena belum tahu banyak Kabupatennya nomor 1. Oh. Ini Miss Akinda yang tahu namanya Miss Akinda asli dari Madura. Iya, asli dari Oke. Iya. Harus speaker Pulau Madura. Oke, kita belajar dari Jawa Timur. Di Surabaya ada yang tahu patung ini enggak? Surabaya itu tahu. Tahu ya. Ada yang belum di sana, ada yang belum di sana. Oke, di Jawa Timur itu ada makanan khas namanya rawon. Selain rawon juga ada. Kalau di Korea namanya rawon. Bukan ya. Itu orangnya. Ada rawon. Apa itu nih? Gimana? Oh itu rawon itu. Iya, ada kubasnya. Banyak itu semua. Ini ada rawon, ada lagi rujak timur. Itu yang benar memang dari Jawa Timur, dari Surabaya. Asli. Aslinya seperti itu. Kalau betul pincu ini. Dari Nganjuk. Ya dari Nganjuk, tadi dari Nganjuk. Kan namanya Surabaya. Ya. Terus ada tadi Remo itu kalau di Jawa Timur biasanya dipakai untuk tali penyambutan kalau ada tamu. Kalau ada acara-acara. Karena apa? Kita Jawa Timur, masa iya pakai tali saman. Iya. Oke. Dari Jawa kita pindah ke area Bali. Nah, lihat aja. Pasti semuanya Iya, pernah dan ingin ke sini. Bali, ibu kota Bali, Denpasar. Siapa pernah ke Denpasar? Pinter-pinter semua. Siapa maksud Bali yang bilang Bali pernah ke mana aja? Oh, kamu ke Pittsburgh. Atas. Oh, apa? Bukan Hollywood ya. Ya itu bisa dari TikTok ya, bisa nggak pernah. Ada yang pernah ke GWK? Pernah. Itu gimana? Apa di sana itu ada apa? Ada oke. Gitu. Di sana ngapain? Foto-foto. Di sana lihat itu sama yang ada penari. Oh iya. Iya. Terus apa ya? Mana lagi ya? Tanah Lot itu udah banyak sih. Pernah ke Puja Mandala? Kayaknya pernah tapi lupa. Kayaknya pernah. Ya Puja Mandala itu satu deretan gini, satu komplek itu isinya ada 5 tempat ibadah agama berbeda. Jadi ada gereja Katolik, Kristen, pura, ya vihara dan masjid. Kalau ke pura, kalau yang perempuan kalau lagi datang bulan itu nggak boleh naik. Dia doang boleh, tapi jangan naik ya. Jangan ngawur, jangan tiba-tiba naik gitu. Karena ada banyak naik. Jadi kalau di tempat orang lain kita harus jaga sih. Nice.
Tari kecak. Tari kecak. Ada lagi yang bisa menunjukkan tari dari Bali selain kecak? Apa sih? Pokoknya paling penis. Ya betul. Ada lagi awalnya B. Tarong. Oh, oke. Sudah pintar-pintar semua. Pintar semua. Nanti habis ini sampai berangkat. Berangkat, habis ini langsung berangkat ke Bali ya. Ini caranya nggak boleh ada studi itu. Gimana? Nggak boleh ada studi itu. Oh, boleh lah, bisa bikin. Covid. Oke, lanjut kita next ya. Ke lain pulau. Kata dia nggak boleh. Oke, jadi di sini kita akan lanjut ke atasnya yaitu Kalimantan. Ayo kalian kalau bilang Kalimantan kayaknya apa? KN. KN. Nah, jadi anak-anak, kenapa sih kok ibu kotanya dipindah? Ada yang tahu nggak? Karena Jakarta mulai tandanya mulai jatuh mau Oke, mantap. Jadi kenapa sih kok dipindah ke IKN? Faktor yang pertama itu IKN itu masih luas, masih hijau dan masih sangat possible banget untuk ditempati. Nah, karena Jakarta sudah terlalu padat, polusi dan mungkin ya wacananya mungkin bisa tenggelam kapan saja, jadinya dipindah. Dan Kalimantan juga itu minim terjadinya gempa juga karena jauh dari garis ekuator. Nah, di Kalimantan sendiri tempatnya IKN itu ada di Kalimantan Timur. Nah, IKN, Biasa ikan ya. IKN itu ibu kota Nusantara. Nah, jadi makanan khasnya itu ayam cincang nih. Pernah makan? Pernah makan nggak? Ayam cincang belum pernah. Nah, nanti kalau pindah ke IKN dicoba ya. Nah, lalu pada tariannya ada tari budok. Ya, karena mungkin besar juga belum pernah melihat. Nah, kurang familiar juga tentang Kalimantan, jadi mungkin aku bisa dipelajari lagi. Oke, nanti kita cari di YouTube ya gimana tariannya. Contoh. Nah, lalu kita ke Kalimantan Utara, provinsi yang paling dekat dengan Malaysia. Dengan perbatasan cuma perbatasan darat, jadi nggak perlu naik pesawat, nggak perlu naik kapal, kan nggak bisa ke Malaysia, bisa ke Brunei, nah, tinggal melangkah. Nah, jadi Kalimantan Utara ini termasuk provinsi yang baru berdiri dan provinsi muda karena pemekaran dari berbagai wilayah di Kalimantan. Fun fact-nya gitu ya, Sar. Nah, jadi pada makanan khas di Kalimantan Utara ada amplang. Amplang. Apa? Coba deh. Oh, ini dari kayak kerupuk. Iya. Iya. Ikan. Kerupuk ikan khasnya Kalimantan Kalimantan. Utara. Nah, lalu ada tari Tari Jepang. Betul. Bukan Japan ya. Jepang, khas dari Kalimantan. Terus ke Lalu kita berpindah ke Sulawesi. Nah, kalau kalian lihat peta Indonesia, kalian kayak gambar huruf K, itu bukan Kalimantan. iya. Nah, karena seringnya itu pikirannya huruf K, oh ini Kalimantan Iya. karena huruf K. Bukan ya, nah itu Iya. Sulawesi. Ingat dulunya kalau kau berarti kayak kau dari Sulawesi. Ya, bukan Kalimantan. Oke. Karena sering itu seringnya menemui, oh ini apa? Oh ini kan Kalimantan gitu, bukan ya, jangan diulangi. Iya, bentuknya aja kayak K. Nanti kalau dipindah gitu saya kasih PR tambahan. Waduh. Nah, di provinsi
Sulawesi Selatan, di tempatnya Pulau Sulawesi ada ibu kotanya itu Makassar. Nah, kalau Makassar itu paling dekat dari Surabaya kalau naik pesawat. Jadi kalau kalian mau ke Sulawesi pasti transit di Makassar. Nah, Makassar sendiri terkenal dengan coto. Bukan coto. Pakai C, coto Makassar. Nah, untuk tarinya sendiri yaitu ada tari Macarena. Nah, di Indonesia sendiri banyak tari-tarian yang sangat khas sekali. Dan tiap provinsi, tiap daerah itu punya tariannya sendiri-sendiri. Nah, jadi karena Indonesia itu negara kepulauan, jadi banyak pulau-pulau kecil-kecil yang berdiri sendiri. Contohnya seperti Bali, terus Kepulauan Riau, Bangka Belitung, seperti itu. Karena apa anak-anak? Kalau semisal itu masih dijadikan satu wilayah, hal itu akan membuat administrasinya itu menjadi semakin jauh karena harus naik pesawat, naik kapal. Jadi semisal kita menginginkan bantuan, misal menerima bansos gitu. Kalau di mungkin Kepulauan Riau mungkin harus ke Riau dulu naik pesawat menerima bansos, bansosnya dikirim, nah itu baru akan sangat banyak memakan biaya. Nah, karena itu akan dijadikan sebuah provinsi sendiri. Mungkin karena Madura juga sebuah pulau sendiri, mungkin rencananya akan jadi seperti itu. Iya, tapi belum. Belum. Wacana belum. Masih wacana. Udah tanda tangan kok. Oh iya. Nah, kita berpindah ke provinsi Maluku. Maluku. Nah, di Maluku sendiri yaitu ada ibu kotanya itu Ambon. Salah satu konsepsi yang sering terjadi jika Ambon itu dari Ambon ya. Provinsi Maluku sendiri ada ikan kuah kuning. Nah, seperti pada provinsi Timur. Nah, itu. Kenapa sih kok orang di Timur itu sering menggunakan papeda dan ikan kuah kuning? Karena kekayaan mereka masih sangat berlimpah. Jadi ikan-ikan endemik, ikan-ikan khas, ikan-ikan air tawar itu enak banget buat kuah kuning. Buat kita ikan itu jarang, tapi buat mereka berlimpah banget. Nah, kenapa juga seringnya makan papeda? Karena apa? Mereka itu tanyanya lebih cocok untuk nanam sagu daripada padi. Nah, karena bahan sagu mereka masih sangat berlimpah dan masih sangat mudah untuk diolah, jadi mereka menggunakan sagu. Memanfaatkan potensi yang dimiliki. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, oh kenapa sih Maluku nggak makan nasi? Nah, karena mereka itu nggak cocok. Nah, itu. Lalu tari yang khas dari Maluku itu tari lenso. Nah, pakai selendang pokoknya. Ya. Nanti kita belajar gerakannya, nanti belajar bagian belajar lagi ya di minggu selanjutnya. Iya. Karena banyak kalian Indonesia jadi suka lupa. Iya. Lalu ada Provinsi Maluku Utara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, provinsi itu sebenarnya itu masih satu Maluku. Tapi karena itu masih beda pulau dan jalur, makanya dari sendiri itu
Maluku Utara, yaitu ibunya itu Sofifi. Sofifi. Nah, Jarang kan? jarang dengar kan Sofifi karena Serpong itu kerjanya di sana, jadi kalau mau ke Sofifi itu nggak bisa naik kapal ya, jadi Nah, apa sih? naik speedboat. Wah, naik speedboat. Waduh. Nah, dan naik speedboat itu ada syarat dan ketentuan. Yang pertama cuacanya harus cerah, ombaknya harus tenang. Nah, karena apa? Speedboat itu maksimal itu 100 kg. Iya. 100 kg. Kalau nggak nanti. Kemungkinan tenggelam atau kemungkinan oleng itu amannya, tapi kalau lebih sedikit itu tidak apa-apa. Jadi officer itu di sana itu naik speedboat tiap kali kerja gitu. Iya, saya nggak sepeda motor. Ya. Ada. Kalau mau main. Nah, lalu makanan khas dari Sofifi sendiri itu ada ikan asal. Hampir sama seperti ikan bakar, tapi itu memiliki bumbu-bumbu khas dari Maluku Utara. Pernah makan nggak, Ustaz? Belum pernah sih. Belum pernah. Lalu untuk yang ada itu ada tadi soya-soya. Soya. Nah, kenapa sih pada daerah timur itu sering memakai dua kata yang sama seperti pika-pika, soya-soya? Nah, itu karena mereka itu lidahnya atau mereka itu sering masih ketimuran, itu seperti provinsi Papua itu juga masih dekat banget dengan Papua Nugini. Itu mereka itu lebih sering logatnya memang seperti itu, mereka masih berulang-ulang dan itu khas sama seperti Madura yang diulang akhirnya, iya kan? Ini sakit. Dan selanjutnya di sini ada pulau terakhir di Indonesia yang bagian paling barat itu ada Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua sendiri itu ada 6 provinsi. Siapa yang pernah ke Papua? Siapa yang mau ke Papua? Kenapa? Kenapa bisa mahal? Nah, ya. Karena distribusinya susah. Pakai helikopter nih. Gimana? Pakai helikopter. Oh iya. Perjalanan Biaya Iya. Pakai helikopter nih. Wow. Oh. Ngeri juga. Nah, jadi yang pertama di sini ada Papua Barat Daya. Nah, Papua Barat Daya ini pernah dengar nggak? Pernah? Pernah? Belum. Ada yang belum pernah, ada yang belum pernah dengar apa-apa. Mungkin pernah dengar ini Tarisan Jojo. Nah, ya, jadi Tarisan Jojo ini dari Papua Barat Daya. Ibu kotanya sendiri di sini ada Sorong. Apa? Sorong itu bisa dikategorikan kota yang cukup maju ya di Papua. Terus di sini makanan khasnya ulat sagu. Siapa yang mau nyoba makan ulat sagu? Ulat sagu. Itu gak beragam guys. Ya, ini protein. Enak banget loh. Iya. Saya harusnya Pak jangan makan Ya. aja. Ya. Makan aku ya ganti cuma saus. Itu kue. Ulat sagu keju. Kemarin di sini bagian ada selatan dari Papua. Ya, jadi ada Papua Selatan. Jadi kalau kalian sering dengar kan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang Merauke sendiri itu adalah ibu kota dari Papua Selatan. Gitu. Ya. Ya. Jadi makanan khasnya ini ada keladi tunggu. Tahu keladi nggak? Tahu. Jadi keladi itu umbi-umbian yang tunggu. Makanya dinamai keladi tunggu. Selanjutnya di sini. Iya. Lalu untuk tariannya sendirinya ada tari Balada dan Gawasi. Nah, ya,
Papua itu adalah guru cendrawasih. Kalau punya belum. Maka dari itu, ini untuk aksesorisnya sendiri dari Kalibala dan cendrawasih itu ada ciri khasnya di bagian kepala. Itu mereka pakai bulu cendrawasih itu ya, sama ada ini yang juga apa paruhnya. Kadang di beberapa kebun binatang itu ada bulu cendrawasih. Kadang ada karena dia itu sama Jawa selainnya. Dan dilindungi. Tapi bukan asli Papua. Asli Papua. Dibawa ke sini. Iya. Itu kan dia di KBS ada kok. Ya, ada yang belumnya Pak. Baik, mungkin untuk mengeksplor Mini Nusa kita tutupi sampai di sini. Nanti kalian bisa maju, satu kalian lihat. Bisa maju kalian lihat, terus kalian ini baca satu-satu. Ya kan banyak. Tutup lagi. Oke, lanjut setelah. Oke, kalian tadi kan sudah memahami provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, daerah Bali, NTB, dan juga Papua. Kita belajar nama provinsinya, ibu kotanya, makanan khasnya, sama tariannya. Sekarang Sekarang kita akan mencoba mengisi LKPD. Nah, pinjam nih. Ayo siapkan dulu alat tulisnya. Kalian mau belajar nggak sih? Ini berkelompok kok. Kalian mau belajar nggak sih? Oke, dengarkan. Attention please. Jadi kalian akan mengisi ini. Ini ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Papua. Miss akan bagi ke 2 kelompok. Nanti kalian dapat masing-masing 2 provinsi. Ini ada. Di sini ada makanannya, ada tariannya. Kalian harus bisa tebak ini dari daerah mana. Tahu dari mana ini? Oh ini dari Jogja. Oh bukan dari Jogja. Ini ada barcode, kalian bisa scan. Itu ada materinya atau nanti ini juga akan kirim ke kalian. Jadi kalian bisa cocokkan gambarnya dengan yang ada di bahan ajar. Oke. Sekarang kita, oh ya, nanti kalau sudah presentasi ya kita lihat apakah benar sesuai dengan gambarnya, oke? Ayo ya, gak mau nanti tersuruh presentasi sendiri. Jadi karena nanti kita dibagi kelompok, Miss mau minta tolong ke kalian buat berhitung 1, 2, terus kembali lagi ke 1 ya. Dimulai dari sini. Ayo. 1 ke Dinda. 2. Nindi. 1. 1 Farah. 2. Enola. Ini pada nggak fokus ya.
Gimana caranya scan? Buka Ajarin Sar, ajarin Sar. buka Google. Sabar. Buka lens. Ya. Gak bisa. Balik ke tempat ya. Ayo Novel. Kelas berapa? Udah perlu. Udah. Nama buat balik ke awal. Ayo Mas. Sabar ya. Oh, Farah udah gak sabar. Iya udah nggak salah satu. Ini ada teknis penggunaan. 5 menit juga. Ini 5 menit ya. Iya lagi ada soal. 5 menit ya, 5 menit. 5 menit ya. Novel ini ngerjain novel. Iya, kamu kalau nakal nanti ngomong dulu. Bisa gini. Ya, 8.30 deh. Bonus saja. Saya nyoba ya. Ya lagi. Dari sana. Kita di Ayo Novel dibantu ngerjain Novel. bisa. Gak bisa. Dibaca dulu nanti kasih tahu. Ayo duduk aja gitu. Apa yang itu tetap. Iya, atas deh. Gambarnya. Bonito bukan. Ya. Apa yang itu ada enggak? Hilangnya, gambarnya di sebelah Ini berapa kabarnya ini? Novel itu gak boleh ngomong. Berapa kabarnya?
yang adil, ayo Bobima. Asal kasih satu dia ya, Rek. Ya, ini ya. Ya udah begini. Sudah. Yo. Ayo ketuaan yang nomor 2 sama 1 di sini. Yang menang boleh pilih mau duluan atau terakhir. Bebas pilih yang menang. Ayo sini. Satu lagi aja. Ayo. Ayo jatuh lagi. Yang presentasi Lara. Kasih jalan. Si Jawa dah. Si Jawa ya. Mau gini boleh atau gini boleh. Si Jawa. Iya nih. Si Jawa. Akan. Yang menang boleh pilih mau duluan atau terakhir. Ayo. 1. Ya. 1. 2. 3. Kelas 23I. Statistik kelasnya tak pakai nggak apa-apa? Nggak ada matkul? Soalnya di sini nggak ada TV-nya. Kalau di sini aja gimana? Nanti kita Iya, kalian yang gambar kita. Oh, TV-nya tak bawa nggak apa-apa? Iya. Sekarang berarti kalian yang kesini jadi TV di sini. Sekalian kapan kelasnya? Dari 8.40. Oh, kesini. Oh iya. Tak apa-apa ya. Apa-apa? Ayo, mau di duluan. Ayo, Pak. Berarti ini yang dipakai yang bawah ya? Iya, pakai yang bawah ya. Terima kasih ya. Sama-sama. makasih ya. Sering maju. Ayo kasih tepuk tangan dulu depannya. Ya, riset selesai menjaga teman-teman yang percaya diri. Ayo. Ayo. Ayo yang lainnya mendengarkan. Riset please. Tunjukkan ke temannya. Ini kita dapat pulang Jawa. Agama jurusannya apa? Tak kelihatan. Jawa apa?
Gudeg dari Jawa Coba Iya. Timur dari Jawa Timur, bakpia dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini Pulau Papua ada tari Yoksan, Papua. Terus Aulu, Aulu CDB Papua Barat, terus tari Sajojo Papua Barat Daya, ikan bakar pedas Manokwari, Papua Papua Pegunungan, Lodi Tubuh Papua Selatan, tari patung bis ya Papua Selatan, ulat sagu Papua Barat Daya, tari Swangi Papua Tengah. Oke, nice. Kalian berkali terima kasih ya. Di bawah ini. Next Papua 2. Ayo teman. Ini sorry. Gambar besarnya. Iya, nomor 1, ayo 2 orang. Nova aja. Ya, Ayo maju. Ayo kasih tepuk tangan. sini tengah. Agak maju kan? agak maju tuh, enggak kelihatan. Ayo maju. Temennya nggak kelihatan. Bukan, temennya. Siapa dulu? Gerald. Oke. Gerald. Ya. Ini Gerald gambar kalau Sumatera. Sumatera yang pertama ada makanan Sunda. Rendah. Dari Sumatera Barat. Oke, nice. Ada tari Jatim dari Riau. Yang kedua ada makanan laksa kepi Kepulauan Riau. Selanjutnya ada sekapur sirih dari sekapur sirih dari Jambi. Dan kelima ada pempek dari Sumatera Selatan. Yang selanjutnya ada tari Mensa Allah Mira dari Bangka Belitung. Oke. Selanjutnya ada pendak dari selanjutnya ada tari Siben Pengten dari Lampung. Yang terakhir ada tempoyak durian. Wah. Tempoyak itu durian yang kadang kayak terlalu mateng atau udah kena gigit dari luar itu jadiin sari terus jadi beberapa lagi. Ini selalu dari mana? Dari Filipina. Itu enak sama aja kayak kalian makan fermentasi. Ya. Fermentasi. Ya, kayak tadi. Oke, Mas Gerald, lanjut total. Ya, Selanjutnya Pulau Sulawesi. Ini ada gambar tari Mainket dari Sulawesi Utara. Terus ada Binte Bluda dari Gorontalo. Terus ini ada tari Dero. Gitu. Dari Sulawesi Tengah. Terus ini ada makanan sambusa dari Sulawesi Barat. Ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ada apa ini? Jajan lapa-lapa Sulawesi Tenggara. Terus cakalang Sulawesi Utara. Ada tari Hulu dari Sulawesi Tenggara. Sama gambarnya ya. Ini
Jadi ngerjain soal. Satu yang lagi habis itu pulang. Yang ini ngobrolin. Iya. Yang selesai duluan boleh pulang. Nggak apa-apa ya, Zarasna harus berpikir kritis. Iya, emang kalian mau ngomong. Iya. Emang kalian masih mau kayak Mas Satu? Iya. Pengaruh pertanyaan esai sebagai kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas 6 SD. Mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi olahraga Indonesia. Ya, iya. Besok udah. Kelas berapa nih, Miss? 6. Kelas 6 iya. Kan ini SD-nya kaya, punya banyak. Kayaknya apa bebas. Waktunya 5 menit. 5 menit. Kurang, Miss. Sampai 8.49 ya. 8.50. 8.50 dia kelas. Ayo dikerjakan. Yang ini belum diajarin. Miss, sudah, Miss. Agar tetap lestari. Saya calon dokter saya yang masih tari borong. Borongan. Laras tulisannya diperhatikan juga ya. Dibaca baik-baik ya sudah. Dari sekolah. Masya Allah, semangat ya, Laras. Iya, iya. Oh. Sudah. Terima kasih. Sama kali sih itu. Ya, saya sama. Ini juga ada yang pakai tanda tangan, Miss. Kan namanya kompor keren. Kelas dari jam. Udah. Ini mau Ya, sabar ya, yang rapi. Duduk yang rapi dulu. Bereskan dulu.
setelah ngerjain soal gimana perasaannya? Capek. Ya. Ada rasa. Pengen pulang, tapi kamu baru datang. Waduh. Aku selalu cinta duluan ya. Jadi aku suka duluan. Jadi di sini nggak usah lama-lama. Oh. Wah. Nah, bagaimana sih perasaan setelah mempelajari keberagaman? Kalau kalian tahu di Indonesia itu banyak banget makanan khas, tarian khas, dan provinsinya itu gimana sih perasaan kalian? Wah. Wah, Wah. Apa tuh? Apa? Bija-bija. Rasa bangga mungkin sih. Iya. Sudah bisa digambar dengan kata-kata. Iya. Nah, berarti kalian duduk sebagai orang Indonesia itu harus mengetahui bahwa Indonesia itu sangat beragam sekali. Jadi kalau kalian duduk di Indonesia itu kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi kalau ada yang berbeda dengan kita, kalian jangan langsung menjudge ya. Nah, jadi kalau orang itu begitu, mungkin di daerah mereka harus seperti itu normal, harus seperti itu wajar. Tapi di daerah kita mungkin kurang etis dan kurang normal. Jadi sebisa mungkin kalian tegur, kalian ingatkan dengan baik-baik. Oke. Nah, nah, sebelum mengakhiri ada yang bisa nyebutin nggak dari tadi kita belajar apa sih? Apa lagi? Apa? Ibu kok? Oke. Next yang terakhir, Sir. Nah, ada yang bisa nyebutin sih gimana sih caranya agar Indonesia ini nggak terpecah belah masih satu kesatuan? Ada yang tahu nggak? Bisa makan, Sir. Dijual semuanya. Apa? Dijual semuanya. Bukan pendidikan pakai apa yang kita Hah? pendidikan karakter. Oke, nice. Good. Oke, tadi ada yang bilang katanya bisa makan, Sir. Bisa mah. Kalau yang dijual gimana? Sherly? Kalau bulannya dijual berapa katanya Kalau pulaunya dijual Indonesia bukan dari pulau lagi. Pokoknya yang jual ya. Beragama itu tidak kalau mau jadi satu gitu ya kebanyakan bukan diseragamkan, tapi kita harus menghargai keberagaman ya, karena nggak semua negara tuh punya keberagaman yang sama kayak seperti kita. Jadi kita harus bangga, ya punya banyak potensi dan harus bangga melestarikan terus dan saling menghormati. Oke. Makanya itu kalian tidak akan mengetahui perbedaan kalau kalian semua sama. Miss, masa apa arti akan mudah bersama kalau Siapa? perbedaannya tidak terlalu banyak? Oh, belum tentu juga. Tuh. Loh, apa contohnya, Sir? Sebelumnya, Kan boleh negara yang tidak di negara yang tidak begitu beragam kan malah dia itu lebih besar besar daripada kita yang kayak Contohnya apa? contohnya kalau kita apa ya teroris itu termasuk tidak Teroris bukan negara. oh itu bukan negara bukan teroris itu orang-orang yang merencanakan sesuatu yang bisa dinilai membahayakan dari negara Kalau di situ loh, ya. orang yang punya niat yang tidak baik terhadap individu tertentu. Kalau di Berarti situ teroris itu bagaimana? punya negara? Enggak. Teroris itu kan karena, oh iya aku mau merencanakan hal yang buruk nih. Misalnya orang A seperti itu, orang B seperti itu, orang C. Mereka
Aisyah. Oke, jadi sebelum mulai punya rapi. Sudah bereskan barang-barangnya. Banyak dibereskan dulu. Jangan ada yang ketinggalan. Kalungnya, pensilnya, pinjem tadi dikembalikan. Ini Dibawa pulang. Ya, terusnya rapi. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapat hari bermanfaat dan terus diingat di masa depan nanti. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Miss Dancer. Mohon maaf mungkin apabila ada salah kata. Dan sampai jumpa di minggu depan. Kita akan belajar tari-tarian daerah. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat